zat terlarut dan larutannya. Dipengaruhi oleh tekanan uap pelarut dan fraksi mol zat terlarut yang terkandung di dalam larutan tersebut. Nah, jadi yang namanya fraksi mol, masih ingat fraksi mol itu adalah kalau tadi ada larutan kan ada zat terlarut dan ada pelarutnya. Jadi ada mol zat terlarut, ada mol pelarut. Nah, sehingga kalau itu bercampur, maka kita punya fraksi mol zat terlarut, kan begitu kan? Juga punya fraksi mol pelarutnya. XA atau XA plus XB sama dengan 1. Itu saudara masih ingat nggak? Iya, Bu. Fraksi mol. Saya mau ini sudah laptop saya mudah-mudahan sudah bisa saya gunakan untuk nulis. Baru saya tak matikan. Sebentar ya, saya tak konekkan WA-nya. Oke, sebentar coba saya tak nulis nggih. Nah, coba yang tadi, yang di slide berikutnya. Oke, jadi tadi itu kalau ya ini saudara sebenarnya belum sampai di saudara, ini nanti yang ini terjadi untuk yang tadi. Yang larutan, yang satu larut, yang satu tidak. Yang masih zat terlarutnya yang tidak larut. Kalau yang saudara tuliskan ini. Oh, yang tidak terlarut ya, Bu? Ya. Jadi kan seolah-olah pelarutan ini kan hanya isinya pelarut saja. Karena kan yang zat terlarutnya tidak larut. Jadi ini nanti ini yang kedua. Ya, jadi ya, jadi kalau hukum Raoultnya asli itu adalah kalau dua-duanya menguap, maaf ya, zat terlarutnya menguap, pelarutnya menguap. Ya. Nah, yang saudara tuliskan ini adalah khusus untuk distilasi sederhana. Karena kalau distilasi sederhana itu sebenarnya hanya boleh digunakan untuk yang zat terlarutnya tidak menguap, yang menguap pelarutnya. Yang biasa kita sebut sebagai evaporasi, penguapan. Ya. Nah, jadi ini makanya mudah-mudahan ini bisa saya gunakan untuk nulis ya. Baik, Bu. Saya tak Oke, saya coba buka di laptop saya. Berarti saudara rumusnya hanya ini saja atau ada lagi? Iya, baru ini doang, soalnya saya nggak paham, Bu. Ya, sebentar. Saya tak coba buka, tapi saudara nomornya berapa ya tadi? Sebentar. Oh, ini ya. Saya tak pindah ke laptop. Mudah-mudahan sudah. Ya, baik. Recording in progress. Bentar, karena saudara hanya menulis ini, mungkin bisa
lepas dulu apa di Oh, stop share screen ya, Bu? ya stop dulu Baik. coba ya. Nanti setelah itu tapi nanti itu Ania. Ya, siap, baik. Oke. Ya, jadi nanti harapan saya saudara dimulai dari anu ya. Disilasi ini ya. Oh iya, Ya. baik. Ya, jadi maksudnya dari pengertian distilasi dulu. Di mana distilasi ini adalah suatu ini yang kita tekankan adalah di proses ini, yaitu adalah suatu proses yang menghasilkan uap dari suatu cairan yang dipanaskan dalam suatu bejana, kemudian uap tersebut diembunkan dengan menggunakan kondensor atau pendingin dan ditampung di wadah yang lain. Intinya itu. Ya, jadi kalau kita hanya menguapkan saja kan biasanya kalau kita manaskan air, kemudian nanti akan muncul uap, uapnya ke udara gitu ya. Nah, tetapi kalau di sini adalah uapnya tadi itu nanti akan didinginkan lagi atau diembunkan menggunakan kondensor dan dikumpulkan dengan dalam wadah yang lain. Ya. Ya, sehingga ini tadi yang kita katakan, maka pada distilasi itu yang dibutuhkan adalah uap. Ya, uap ini akan dihasilkan oleh zat yang memiliki tekanan uap. Ya, jadi semua zat yang memiliki tekanan uap itu yang menguap akan memiliki tekanan uap. Zat yang menguap atau istilah lain adalah volatil. Ya. Nah, dari sana inilah kan yang kemudian muncul, ini enggak usah nanti saudara silahkan baca sendiri. Nah, kemarin mungkin sudah saya sebutkan, tekanan uap dari suatu zat itu paling tinggi adalah pada titik didihnya. Kalau zatnya ini sedikit, zatnya ini sendirian, ya. Jadi kalau zatnya ini sendirian, mana muncul di mana ya? Oke, jadi kan tadi ya yang dikatakan kalau ini cairan, ya, cairan ini kan bisa dalam keadaan murni ini berarti dia sendirian, ya, misalnya hanya air saja, hanya alkohol saja atau etanol ya, maka dia akan memiliki P0 air, punya tekanan uap air murni. Ya, yang alkohol ini akan punya P0, misalnya etanol ya, etanol murni. Ya, makanya ini diberikan simbol P0 murni. Ya. Nah, bisa saja cairan ini tidak murni. Ya. Tidak murni berarti kalau tidak murni di dalamnya ada zat terlarutnya. Ya. Ada zat terlarut. Berarti plus pelarut kan? Ya. Nah, tadi yang saya katakan zat terlarut ini ya. Jadi kalau hukum Roth ini tadi sebenarnya mau diawali dari ini punya tekanan uap murni zat terlarut, Jarut, ya. Kalau ini kan ini menguap, kalau ini volatil, ya. Jadi kalau volatil maka dia punya P0 Jarut. Ini juga tadi ya punya P0 pelarut. Kenapa kok enggak bisa digeser? P0 pelarut. Ya. Ya, ini kalau kedua-duanya volatil.
Ya, jadi artinya tadi yang sebagai contoh, kalau air saya campur dengan alkohol, kan jadi cairan tapi sudah tidak murni kan? Karena isinya ada air, ada alkohol. Maka kan tadi yang kalau yang sedikit adalah sebagai zat terlarut, jadi misalnya alkoholnya sedikit, anggur misalnya ya. Anggur kan berarti alkoholnya sedikit, yang banyak adalah airnya. Kalau kedua-duanya ini tadi campuran ini, maka ini punya tekanan, kalau dia sendiri punya tekanan uap murni zarut, ini punya tekanan uap murni pelarut. Kalau masih sendiri. Tapi kalau sudah bercampur, maka sudah tidak murni lagi kan? Maka ini yang dinamakan dengan tekanan parsial. Jadi ini nolnya ini hilang kalau sudah campur. Kalau ini sendiri-sendiri ada nolnya, ini ya P0. Kalau sudah bercampur, inilah hukum Rolle tadi berlaku. Ya, ini supaya mudah ya. Lah zarutnya itu harga P-nya berapa? Ya, harga P-nya berapa? Karena ini sudah campuran, maka P-nya ini yang kita sebut sebagai tekanan parsial. Ya, menurut hukum Rolle ini yang namanya tekanan parsial. Tekanan parsial zarut, jadi ini nolnya hilang, P-nya ini menjadi tekanan parsial. Yang ini juga nolnya sudah hilang, tekanan parsial pelarutnya. Nah, ini yang bunyi hukum Rolle tadi, tekanan parsial adalah P, kalau ini zarut, saya misalnya ini apa ya, saya buat menjadi PA, begitu ya, zarutnya saya simbolnya saja, maka di sini adalah besarnya adalah berapa persen XA-nya atau fraksinya kali P, ini untuk nulis kok angin, P0A. Ini bunyinya hukum Rolle itu ini. Ya. Nah, berapa P pelarutnya? Berarti kalau P pelarutnya saya simbolkan, ini saya simbolkan A, ini saya simbolkan B. Ya, maka ini kan PB. Lah PB berapa? Nah, ini X ini adalah fraksi mol. Fraksi mol itu besarnya kan ini seperti persen. Fraksi mol itu adalah persen tetapi nggak pakai persen. Ya, XA ini kok untuk nulis kenapa ya? Apa rusak ya ini? Ya, XA plus XB sama dengan 1. Ingat di fraksi mol, masih ingat ini enggak? XA plus XB sama dengan 1, masih ingat enggak? Masih ya? Ya. Sehingga kalau ini XA, maka berapa PB-nya? Berarti kan XB kali PB. Ini saya kok mepet-mepet ke sini enggak apa ya ini ya? Kan berarti XB kali P0B. Ya. Kan artinya kan tadi kalau dia sendirian itu adalah P0A saja ini. Kalau ini sendirian adalah PB0, tapi setelah bercampur jadi campuran tadi, maka kan P-nya sudah berubah jadi tekanan parsial A dan tekanan parsial B. Yang besarnya menurut hukum Rolle, jadi hukum Rolle itu adalah besarnya tekanan parsial adalah tekanan setelah bercampur, itu adalah tekanan uap murninya kali berapa persen campurannya. Jadi kalau XA ini 50%, maka XB-nya 50% atau 0,5, 0,5. Tapi kalau XA-nya misalnya 20%, 20% itu 20/100 kan 0,2, maka berapa XB-nya? 0,8. Gitu kan? Ini bunyi hukum Rolle ini. Ya. Jadi hukum Rolle aslinya berlaku untuk 2
ini istilahnya kalau hanya 2, ini yang kita sebut sebagai campuran biner. Ya, campuran biner itu campuran yang hanya terdiri dari 2 zat. Satu zat terlarut dan satu pelarut. Ya. Nah, oke. Ini kalau sampai di sini ada pertanyaan dulu enggak? Enggak, Bu. Bisa Ya, jadi dilanjutkan. tadi yang makanya yang saya katakan yang tadi hukum Roth saudara itu sepertinya ada kayak yang keliru gitu loh Mas saya yang saya katakan dulu, ya. Baik. Nah. Oke, sekarang kalau ini tidak saya lanjutkan. Nah, ini kalau dibesarkan tidak jalan. Oke, nanti ini boleh dibaca-baca. Oke, ya. Jadi tadi yang kalau saudara nanti melihat ada kurva seperti ini, ya, ada kurva seperti ini adalah kurva dari zat murni. Ya. Ini adalah kurva dari pelarut air. Ya, jadi ini air di mana yang ke atas ini adalah tekanan uap. Ya, yang tekanan ini adalah tekanan uap, mungkin ada yang menyimpulkan P, ya, jadi kita P. Ya, karena ini air sendiri, maka kita tadi yang masih pakai P0. Ya, tekanan uap murni. Ini dia menggunakan satuan kilopascal, tetapi bisa saja satuannya biasanya apa? Milimeter Hg. Ya, tentu saja angkanya yang berbeda ya. Kalau milimeter Hg itu berarti yang 0 sampai 760 milimeter Hg satu atmosfer. Ya. Kemudian yang ke kanan adalah temperatur. Ini yang kemarin saya tanyakan kepada saudara-saudara semuanya juga, apakah pada suhu 30 air itu menguap? Apakah pada suhu 50 air itu menguap? Apakah pada 70 menguap? Gitu kan ya. Jadi ini adalah semua zat pelarut murni akan memiliki kurva seperti ini, profilnya. Yang berbeda adalah di angkanya. Jadi ini yang sebagai contoh, ini adalah, kan ini dari 0 suhunya ya, 0 pada kalau air kan membeku gitu ya. Oh ini berarti dia belum memiliki tekanan uap. Kenapa? Karena ini masih 0. Tetapi begitu naik 1, 2 terus dan ini ya 1, 2 sampai 10 kan sudah mulai menaik. Ya, walaupun cuma sedikit. Berarti dia sudah punya harga tekanan uap. Makin tinggi suhunya 20 kan ini semakin tinggi walaupun masih sedikit. Jadi artinya pada 20 derajat pun air itu sudah menguap. Pada 30 ini pada suhu kamar sekarang ini air juga menguap. Ya, jadi kalau kita punya air segelas suhunya sama dengan suhu kamar, nanti kalau ditutup kan kemudian mengembun ya. Ya, itu kan menunjukkan bahwa dia juga menguap. Kemudian pada 40 makin besar, pada 50 makin tinggi, pada 60 makin tinggi terus ya, semakin panas semakin tinggi. Nah, pada suhu 100 derajat maka dia tekanannya akan berada kalau menggunakan kilopascal dia ada di 100 kilopascal. Tetapi kalau menggunakan milimeter Hg, maka dia di sini adalah 760 milimeter Hg. Ya, tepat 700 di sini titiknya. Kemudian kalau turun ini 100.
100 pada 760 atau 1 atmosfer ini yang dinamakan dengan titik didih normal air. Ya. Nah, nanti kalau misalnya tadi alkohol, kurvanya mirip seperti ini, tetapi dia hanya berhenti, ya. Jadi yang begini ya. Pada 760-nya dia akan tercapai pada 78. Ya, jadi dia menggok ya dari sini naik ke sini tepat di 760, suhunya pada 78 derajat Celcius, sehingga titik didih normal alkohol adalah 78 derajat Celcius. Kalau misalnya kita punya minyak goreng itu kurang lebih titik didihnya adalah lebih dari 150, maka dia punya profil seperti ini terus ke kanan sampai di 180 atau 100 berapa tadi 60 atau 190, ini nanti pada 760 mm Hg tepat. Ya, jadi ini yang saya katakan dari di berapapun suhunya ya kecuali 0 tadi itu dia sudah punya harga tekanan uap. Jadi harga tekanan uap akan menaik sesuai dengan suhu ya. Nah, sudah ini cara membaca kurva namanya ya. Jadi cara bagaimana membaca kurva. Jadi kurvanya semuanya sudah ada ya, tinggal kita bagaimana membacanya tadi. Oke. Harapan saya ini juga mungkin nanti besok bisa saudara sampaikan kepada teman-temannya. Oke. Sampai di sini ada, nanti mungkin ini diganti saja tidak menggunakan kilopascal tetapi menggunakan 760 mm Hg. Ya, nanti bisa dicari kurvanya. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Dari saya sendiri belum, Bu. Belum. Jadi ini tadi P0 ya. Karena dia sendirian, maka ini adalah P0 air. Ya, P0 air sesuai dengan suhunya. Ya. Kemudian tidak mau. Kok tidak mau hilang sih? Mikir. Sorry, kok nggak mau hilang. Bentar, mungkin lagi mikir ya. Oke. Oke, titik nanti ini oke. Ini ya. Ya, jadi ini tadi yang saya jelaskan inilah hukum Rolle tadi. Ya. Ya, jadi tadi ini berarti apabila zat itu sudah bercampur dengan zat lain, ya, zat lain, maka yang ada adalah nanti tadi ini namanya apa ini? P saja. Pelarut, Bu. Tekanan uap. Enggak, maksudnya Tekanan uap. Tekanan uap, P Bu. kan dari tekanan uap ya, tekanan uap parsial. Kalau yang P0 apa tadi? Tekanan uap murni. Ya, tekanan uap murni. Jadi kalau sudah berada dalam keadaan campurannya, ya, maka ini adalah tadi akan dipengaruhi oleh fraksi mol. Campurannya berapa? Ya, campurannya ada berapa? Nah, sehingga ini tadi yang saya kok lari-lari?
Ya, ini yang tadi saya tuliskan ya, PA sama dengan XA kali PA0, ya, kemudian PB XB kali PB0 tadi ya. Nah, kemudian kalau kita ukur campurannya itu, ini yang kalau kita ukur tekanannya campuran itu, maka yang diberi simbol PT, P total. Di mana P total ini adalah penjumlahan dari PA plus PB. Jadi penjumlahan dari ini. Tadi PA-nya berapa, PB-nya berapa, itulah P total. Ya, atau kalau diuraikan ini kan tadi XA kali PA0 plus XB kali PB0. Ya. Rumus inilah yang menunjukkan hubungan antara tekanan uap dengan komposisi cairannya. Ya. Ini yang nanti akan muncul menjadi yang dari ini tadi sudah ya, sudah saya jelaskan, mudah-mudahan sudah. Bagaimana hubungannya? Sebentar. Ini ada kurvanya nanti ya. Sebentar, kurvanya dulu. Oke. Atau ini dulu enggak apa? Oke. Ya. Nah, nanti itu kan tadi komposisi tadi itu adalah komposisi cairnya. Yang halaman ini adalah menunjukkan komposisi uapnya. Komposisi uap itu adalah tadi kalau saya punya cairan air saja yang kemudian saya campurkan dengan alkohol, maka kan yang awal pertama itu isinya adalah zat terlarutnya alkohol, maka ada P alkohol sama dengan X alkohol kali P0 alkohol, dan ada P air sama dengan X air kali P0 air. Gitu ya. Itu berarti dalam keadaan cair. Maksudnya apa? Dalam destilasi itu yang belum dipanaskan. Jadi masih campuran awal. Ya. Nah, apabila campuran awal itu mulai kita panaskan, maka kan akan menghasilkan uap. Lah uapnya isinya siapa? Ya pasti masih ada uap etanol dan ada uap air bareng kan? Tapi jumlahnya yang berbeda. Lah berapa jumlah air dan alkohol yang dalam bentuk uap? Inilah rumusnya. Ya. Jadi kan tadi kan waktu cair kan PA dan PB saja. Setelah dicampur kan ada PT campurannya. P total sama dengan PA plus PB tadi. Ya. Nah, sehingga berapa uapnya? Ini YA ini menunjukkan uap. Simbol menyimbolkan uapnya. Jadi uap A-nya pada saat saya panaskan pada suhu yang sama atau pada kondisi suhu yang sama, maka YA-nya sama dengan PA per PT. YB-nya berapa? PB per PT. Gitu. Jadi kalau kita punya segelas air yang sudah saya tambahkan alkohol, kemudian menguap bersama-sama, maka uapnya itu ada YA dan ada YB. Ya. Oke, ini tadi sementara itu dulu ya. Jadi kalau ini kan nanti untuk menghitung saja ya. Jadi PA plus PB, YA per YB itu nanti untuk menghitung dulu ya. Ini juga nanti untuk menghitung. Oke, nah sekarang kalau kira-kira sekarang kalau saya jadikan soal ini dulu. Ya, ketutupan ya. Sebentar. Oke. Ini sekarang kalau tadi saya mengatakan campurannya alkohol dan air. Sekarang saya ganti campurannya heksana dan heptana. Ya. Maka di sini kan ini saudara kelihatan enggak? Ini saya oh ya. Ini tadi hanya untuk membuktikan berapa banyaknya uap. Ya, kalau saya punya campuran heptana dan heksana. Ya. Nah, yang awal berarti apa isinya? Yang awal yang masih sebelum tadi yang dalam bentuk cair
berarti di dalam wadah itu, ya, di dalam wadah kan berarti campurannya terdiri dari 46% heptana dan 54% heksana. Totalnya 100%. Jadi X kalau nanti menjadi XA kan berarti XA-nya 0,46, ini adalah XB-nya 0,56. 54, maaf ya, 54. Fraksi mol total sama dengan 1. Ya, kalau ini tambah ini kan 100%, kalau jadi fraksi menjadi 1. Oke. Kemudian tadi diketahui titik didih cairan itu pada 80 derajat Celcius. Ini diketahuinya P0 ya. Kalau dia dalam keadaan sendirian, heksananya itu tekanannya besarnya adalah 1050 tor. Tor itu sama dengan milimeter Hg. Ya, jadi satuan tadi bisa milimeter Hg, bisa toriceli tor, atau kilo Pascal. Tekanan itu ya punya. Kalau saudara kan punya atmosfer. Ya. Jadi tekanan bermacam-macam, tapi biasanya kita buat sama. Ya, heksananya punya 1050, yang heptananya hanya 427. Ya, sehingga tadi tekanan uap campurannya, maka kan tekanan heksana yang sudah dicampur dengan heptana, maka kan akan menjadi X heksana kali P0 heksana. 0,54 ini heptana apa heksana tadi yang 0, heksana ya 0,54 betul di sini 0,54 kali 1050 toriceli P0-nya ini tadi, maka akan ketemu sekian. Kemudian yang heptana kan berarti XB-nya 0,46, P0B-nya adalah 427, sehingga ini hasilnya sekian. Maka tadi P totalnya, ya, tekanan uap total, tekanan uap campurannya sama dengan tinggal ditambahkan saja. Ini ketemu sekian. Ya. Kemudian kenapa kok kita butuh mengukur uap? Karena kan yang mau ditampung jadi destilat. Ya, di dalam destilasi kan kita kan tidak butuh cairannya tapi butuh uapnya. Maka tadi uap ini menggunakan hukum Dalton tadi ya, YA tadi ya, YA itu adalah berapa komposisi uap ini adalah YA atau Y heksana. Tadi rumusnya apa? PA per PT. Yang heksana, yang heptana PB per PT. Sehingga kan tinggal ini P heksana yang ketemunya 567 berarti per PT kan 763. Ya, 567 per 763. Ya, silahkan ketemu sekian. Terus kemudian yang ini 196,42 per 763. Inilah hasil destilasinya. Kan uap kan tadi destilasi, makanya harus dipahami dulu dari awal namanya destilasi adalah menguapkan cairan, campuran cairan tadi, kemudian uapnya dikondensasi, kan semua uapnya ini kan, ini yang akan dikondensasi, kemudian dialirkan ke labu lain, ke wadah lain. Maka kalau ditanya berapa hasil destilasinya, oh ternyata masih campuran heksana dan heptana. Tapi apa ini jumlahnya sudah berbeda. Kalau tadi yang awal itu persentasenya 46% heptana dan 54% heksana, sekarang uapnya heksananya sudah menjadi 74. Heptananya sedikit 25. Jadi kalau saudara punya air dan alkohol, kemarin mungkin yang sudah pernah praktikum, ada air campur etanol, kemudian didestilasi, maka saudara hasilnya nggak mungkin air murni, nggak mungkin alkohol murni, pasti masih dalam campurannya. Tapi campurannya, alkoholnya akan lebih banyak dibandingkan dengan airnya. Jadi airnya tinggal, maksudnya persentase airnya lebih sedikit dibandingkan dengan alkohol, di mana saudara memanaskannya pada suhu 78.
tidak pada suhu air. Kalau di suhu 100 derajat yang banyak mesti airnya. Tapi ini disetting di suhu yang kita inginkan. Karena biasanya yang suhu yang rendah kan, supaya yang rendah itu bisa terpisah. Ya, dari sini bisa dipahami enggak? Sulit ya? Ya, cukup sulit, Bu. Enggak, jadi gini, nanti saudara kan itu tadi yang saudara tulis kan dari hukum Raoult tadi ya, saudara ya. Nah, hukum Raoult-nya tadi gunakan saja yang ini. Yang tadi saya jelaskan ini, ya bunyinya yang ini dulu. Hukum Raoult-nya ini, ya. Jadi ini bunyi hukum Raoult. Ya. Nah, kemudian setelah dari ini berlaku untuk larutan. Larutan itu berarti ada zat terlarut dan pelarut. Ya. Yang pertama yang saudara sampaikan dulu adalah yang keduanya sama-sama bisa menguap. Ya. Kalau yang sama-sama bisa menguap, maka yang berlaku kan ini P yang ini ya, A-nya mudah maaf, aduh, kok lari sendiri. A-nya menguap, B-nya menguap. Maka ya hukum Raoult-nya tadi kan PA jadi XA kali PA 0, PB jadi XB, PB 0. Itu dulu. Ya, nanti yang dijelaskan. Kemudian berapa tekanan totalnya adalah jumlah dari ini. Itu nggih. Ya. Hukum Raoult ini berlaku untuk komposisi cairan. Jadi masih dalam bentuk cairnya. Ya. Nah, karena kita mau destilasi, maka kita ingin berapa komposisi uapnya yang diperoleh. Ya, karena mendestilasi ya, kan yang akan diambil itu adalah uapnya. Ya. Bagaimana komposisi cair uapnya? Ini diperoleh dari hukum ini dulu. Pokoknya ini aja. Ya, yang ini dulu ya. Jadi untuk mencari berapa komposisi uap, gunakan ini namanya ini hukum Dalton sebenarnya ini tidak tertulis. Ini hukum Dalton untuk gas ya, yaitu tekanan uap parsial dibandingkan atau dibagi dengan tekanan totalnya. Sudah itu dulu ya. Jadi nanti kalau keduanya mudah menguap berarti dua-duanya juga menguap, maka hasil uapnya tetap ada 2. Gitu. Ya, jadi kalau tadi yang saudara contohkan boleh alkohol, etanol dengan air yang mungkin sudah pernah praktek lah. Yang sudah pernah praktek, kalau kita uapkan maka hasilnya tetap campuran alkohol dan air. Hanya alkoholnya lebih banyak daripada airnya. Ya, ini kebetulan karena tadi contoh soalnya tadi kan heksana dan heptana. Jadi mungkin nanti saudara silahkan mungkin bisa diilustrasikan. Ini adalah etanol, ini adalah air misalnya kan begitu, hanya komposisinya yang tidak sama. Ya, itu dulu ya. Jadi nanti uap yang diperoleh adalah masih campuran. Yang menetes di di labu destilat ya kan masih campuran tapi lebih banyak yang tekanan uapnya lebih tinggi. Ya, itu nggih. Ya. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Berarti saya nanti nulis ngisi PPT-nya teori destilasi, teori hukum Raoult, ya. Terus persamaan atau rumus dari hukum Raoult. Ya. Terus habis itu rumus uap ya, Bu? Ya, ya. Habis jadi itu, ya sebentar. Nah itu rumus uapnya kan. Itu dulu ya. Jadi itu dulu. Kemudian tadi makanya tadi kan saudara mau ada kaitkan dengan grafik. Ya. Nah, ini kalau digambarkan secara apa ya? Mikroskopik ya. Sekarang mikroskopik ini kan tadi ini adalah komposisi cair dulu. Komposisi cair isinya ada zat terlarut. Yang ini kan jumlahnya sedikit,
Dan kalau tadi etanol ya ini etanolnya lah gitu ya. Kemudian yang biru yang hijau airnya. Nah, kemudian dua-duanya menguap. Maka nanti uapnya ya di sini ada etanol, ada airnya. Masih ada dua tapi jumlahnya yang berbeda. Oke. Nah, ini ya tadi ini ya mungkin ya berkaitan dengan ini ya. Ini yang digambarkan itu diagram antara komposisi, ya komposisi itu adalah fraksi mol, ini fraksi mol, dan yang ke atas itu tekanan uap. Ya, karena ini adalah campuran, ya ini adalah campuran. Tadi yang awal, sebentar, ini kan kalau ini sendirian ya. Ini ya, ini kan kalau sendirian ini air saja, kan maka dia akan punya grafik ini tadi, ke sana makin membesar gitu ya. Kalau ini nanti ada satu lagi, artinya satu lagi itu kalau ada alkohol ya kan alkohol punya sendiri, ya alkohol juga punya sendiri gitu kan. Nanti kalau ada heksana juga punya sendiri sama bentuknya, hanya nanti berakhirnya yang suhunya yang berbeda, gitu ya. Oke, ini kalau sendiri. Sekarang kalau dicampur, ya, kalau dicampur, ini, kalau dicampur, ini tadi yang ini ke kiri tadi ya, untuk satu, ini tadi harusnya kan begini. Ini satu, ini air, ini etanol misalnya, etanol, kan gini ya. Ini juga punya kan gitu. Karena keduanya sudah campur, maka tadi punyanya adalah fraksi mol. Yang satu dihadapkan ke kiri, yang satunya dibalik hadapkan ke kanan. Ini ke kiri ke kanan. Oh, ini tetap hadap kanan, yang satu hadap kiri, tapi gabung. Ya, jadi ini adalah kurva ini adalah gabungan dari dua kurva, yang ini tetap ke kanan, yang ini dijadikan ke kiri. Ya, jadi gabunglah ini. Maka yang di bawah ini adalah tadi komposisi. Komposisi tadi adalah fraksi mol X-nya tadi. Ya. Yang di mana tadi XA kalau ditambah XB sama dengan 1. Ya. Sehingga ini ada tulisan ini. A 0 sampai 1. Yang B kan karena kebalikannya, maka 0 ke kiri sampai 1. Ya. Ini yang grafiknya nanti, grafiknya belum ada ya. Jadi ini karena nggak bisa saya hapus, ini belum ada, berarti nanti saudara membuatnya grafik dua ini, yang satu menghadap kiri, kemudian ini dijadikan menghadap ke sini. Ya, tetapi dengan ukuran fraksinya sama. Ya. Sehingga kalau saya ambil titik di satu titik di sini misalnya, titik di sini, artinya apa ini? Maka kita lihat dari misalnya di sini angkanya ini kan 1 ya. Kalau saya tulis di sini 0,8 misalnya kan gitu ya. Berarti kan A-nya ini 0,8. B-nya kan ke kiri dengan sama kan ini 0 sampai 1 sehingga skalanya kan sama. Maka yang B ini adalah kan berarti dari kanan ke kiri. Kalau ini 0,8 maka B-nya adalah 0,2. Itu kan supaya 1 ini jumlahnya. Kalau ini pas di sini, misalnya di tengah-tengah, berarti artinya apa kalau ini titiknya di tengah-tengah? Maka A-nya adalah 0,5, B-nya kan yang ke kiri, berarti B-nya juga 0,5. Kalau saya titiknya di sini, ini misalnya ini 0,2,
A-nya 0,2, B-nya berapa? 0,8. 0,8. Ya, jadi ini adalah yang disebut sebagai diagram komposisi tekanan uap. Ya. Nah, ini ya. Sekarang bagaimana kok ini kemudian muncul ada garis merah dan garis hijau ini? Garis ini. Jadi sebelum ada, ini saya nggak bisa. Ada nggak ya yang saya hilangkan ya? Nggak ada ya. Kok nggak hilang ya? Oke, jadi ini tadinya kosong, ya jadinya kosong. Kemudian kalau tadi saya campuran rumus ini, rumus yang PAP ini ya, ini. Berarti kan tadi A-nya kan pakainya rumus ini. Yang B pakainya rumus ini, XA-nya ada, XB-nya ada. Dia punya tekanan uap murni. Yang B-nya juga punya tekanan uap murni, kan begitu? Ya. Sehingga kalau tadi saya katakan ini, A-nya 0,2. Maka kalau kita hitung berdasarkan hukum Raoult, maka bagaimana? Berarti kalau saya ingin tahu PA-nya, harganya, kalau sudah campur kan tadi PA ya, maka kan PA sama dengan XA kali PA0. PA0-nya diketahui pasti. Maka PA kali XA, kalau ini 0,2, maka di sini kan XA-nya 0,2. Maka ini punya harga, maka harga misalnya ini sebagai contoh, ya. Oh, ini harganya kalau dihitung, ini diketahui. Ini PA0-nya ada di sini, besarnya. Berarti nanti ada di sini, ya. Maka dia akan, kalau ini kita hitung, maka PA-nya akan ada di titik ini. Ada harga. PA ini kan ini. Angkanya ke sini, berarti dia akan punya harga di sini kan. Kalau ini saya geser, berapa PA pada saat XA-nya 0,4, berarti kan saya hitung lagi. Ini 0,4, PA0-nya tetap kan? Maka kan kita punya harga lagi. Yang tentu saja karena ini 0,4, maka akan lebih besar dari 0,2. Ini sebagai contoh saja, misalnya nanti PA-nya ada angka di sini, kalau kita urutkan, dia akan mendapatkan titik di sini. Ini kalau ke bawah, ini 0,4. Demikian pula kalau ini 0,5, maka dia akan punya titik lagi. Ini sebelum ada garis ya, maksudnya. Sebelum ada garis, maka dia akan punya titik di sini. Nanti kalau 0,8, dia akan punya titik di sini. Ini PA0. Maka pasti sudah dapat dipastikan kalau itu hasil hitungan ini berdasarkan hukum Raoult, maka saya kalau ini titik-titik ini saya hubungkan, maka akan menghasilkan garis yang lurus. Ya, maka ini kenapa ada garis merah ini adalah hasil dari titik hitungan dari 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,4, terus sampai dengan 1. Maka kita akan dapatkan garis lurus ini sampai dengan PA0. Ya, menggunakan hukum ini, hukum Raoult-nya tadi. Sebaliknya untuk yang PB ya, jadi kan ke kiri arahnya. Berarti PB sama dengan XB kali PB0. Berarti tadi sama. Kalau ini A-nya 0,8, maka kalau ini ke kiri ya, berarti B-nya kan 0,2. PB0-nya punya harga. Ini di sini sudah ada punya harga tekanan uap murni dari
PB0-nya ada harganya berapa, ada angkanya, sehingga nanti kalau ini 0,2, kita 0,2 kali PB0-nya kita akan dapatkan titik di sini. Sama. Nanti lagi kalau 0,5 ya titiknya di sini. Kalau 0,8 titiknya di sini. Kalau ini kita hubungkan sama seperti tadi, maka akan mendapatkan garis lurus. Ya. Jadi kalau saudara dulu ada pH ya, pernah ada kurva pH? Kurva pH itu kan antara apa ya? pH dengan mili NaOH yang ditambahkan gitu ya. Maka akan dapatkan titik gitu ya. Yang kemudian ini titik di sini, titik di sini, titik di sini. Kalau ini kita hubungkan semuanya maka akan punya kurva sigmoid gitu ya. Ya. Kalau tadi yang tekanan uap P dengan apa tadi suhu, maka kita akan dapatkan kurva tadi. Ya, kurva yang tadi. Ya, jadi nah ini adalah kalau mengikuti hukum Roth untuk larutan ideal, ya, untuk larutan ideal ada zat terlarut dan pelarutnya yang sama-sama menguap, maka kita akan dapatkan kurva tekanan uap versus komposisi bentuknya garis lurus ini. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Bu. Belum? Yang lain? Kok stop sih? Lupa. Tadi kurvanya yang dimaksud ini atau bukan? Yang di apa tadi di mestinya ini ya? Sebentar, saya cek lagi. Kayaknya ya, cek dulu. Tadi kayaknya bukan yang ini deh, Bu. Hah? Iya Bu, yang itu Bu, benar-benar. Ya, kan memang karena ini kurva, memang kurva itu apa? Memang urutannya begitu gitu loh, maksudnya urutannya begitu ya. Makanya tadi setelah hukum Roth, mungkin saudara nanti bisa dicontohkan ini ya, tekanan uap murninya. Mudah-mudahan nanti bisa saya berikan contoh angkanya, maksudnya yang sudah ada angkanya, kemudian nanti di harganya kan sudah ketemu gitu ya, ketemu nanti benerkah titik-titik ini akan linier. Tapi pasti ya, karena ini naiknya kan beraturan 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 kan P0-nya sama terus kan berarti kan pasti linier ya. Logikanya kan pasti sudah masuk. Yang ini yang ke kiri juga demikian linier. Oke. Nah, kemudian tadi PT-nya di mana? Kan ini kan berarti garis sepanjang garis ini adalah namanya garis PA. Garis sepanjang ini yang hijau namanya garis PB. Ya. Oke, nah sekarang PT-nya di mana? PT kan tadi PT sama dengan PA plus PB, kan gitu. Ya. Nah, sehingga kalau ini berarti kalau ini saya sambungkan ini ditambah ini. Berarti kan berapa angkanya? Dia akan naik. Ya, akan kok ada titik ini apa? Ya. Maka dia akan ada di sini. Kan berarti tinggi ini ketambahan ini kan? Dia akan di sini. Kalau yang ini berarti kan tinggi ini ketambah ini, hijau ini. Kan ini PA, ini PB, ini PA-nya tingginya sekian, PB-nya tingginya sekian. Kan berarti kan ada tambah ya. Kan berarti dia akan ada di atasnya sini. Yang ini sekian ditambah sekian, ini akan naik sama dengan akan di sini. Yang ini sekian, maka yang sekian ini akan ketambahan sekian, akan ada di sini. Ya, jadi PA, PT sama dengan PA plus PB. Sehingga kalau itu nanti kita buat garis, juga akan merupakan garis lurus. Inilah ketemu yang biru ini. Ini yang biru ini adalah PT. Ini tadi yang ini PA, yang ini sepanjang ini PB, sehingga sekali ini apa PT, titik PT, maka isinya adalah PA tambah PB.
ketemukan ada di angka ini. Ya, jadi ini tadi kenapa kok akan ketemu diagram seperti ini tadi dari angka-angka tadi. Jadi dari perhitungan dihitung, kemudian akan ketemu titik yang kalau dihubungkan jadi garis lurus. Ini juga sama titik kalau dihubungkan garis lurus. Yang biru ini adalah sudah ketemu PA-nya, sudah ketemu PB-nya, dihitung aja pakai kalkulator, PT sama dengan PA plus PB, ketemu entah titik-titik yang ada di biru. Jadi ya, ini yang dinamakan dengan diagram tadi ya, larutan ideal yang sesuai dengan hukum Roth. Ini berlaku untuk campuran yang keduanya volatil. Itu, ya. Saudara masih ada kurva lain enggak? Masih ada, Bu. Masih Itu ada. nanti di Kurvanya bagian yang ini? Sebentar. Kurvanya, iya seperti itu, Bu. Ya, jadi ini kan ini. Jadi kalau nanti, saudara, ini yang dinamakan dengan kurva cair. Kenapa? Karena PT ini kan tadi dihitung berdasarkan kondisi komposisi cairnya awalnya. Ya. Nah, sehingga kalau pada nanti perhitungan selanjutnya ini biasanya yang merah dan hijau sudah ada, justru yang digambarkan tinggal terakhir PT-nya saja. Gitu. Jadi kalau yang hasilnya lurus, ini yang namanya memenuhi hukum Roth. Tadi ya, karena dihitung menggunakan hukum Roth. Tetapi di alam ini tidak ada yang ideal. Tidak ada. Jadi hukum Roth itu sebagai pendekatan. Yang ada apa? Yaitu yang menyimpang dari hukum Roth. Apa itu yang menyimpang? Ada dua jenis, yaitu adalah yang menyimpang secara negatif, ada yang menyimpang positif. Jadi ada penyimpangan positif, ada penyimpangan negatif. Atau ada istilah inferensi positif dan ada inferensi negatif. Ya. Sehingga di alam ini sebenarnya nggak ada yang lurus banget, ini seperti ini nggak ada. Ya. Jadi yang ada aslinya adalah yang tadi menyimpang. Menyimpang itu kalau positif itu berarti melengkung ke atas. Ya, jadi nggak lurus betul ini ya, linier, tetapi nanti ini ini bentuknya nanti akan seperti ini. Ini namanya menyimpang positif dari hukum Roth. Ya. Atau kalau yang menyimpang negatif, jadi yang biru ini enggak ada ya, yang biru ini enggak ada, berarti nanti kurvanya bentuknya adalah seperti ini. Jadi yang PA ini enggak lurus ya. Jadi kalau yang PA ini kalau nanti menyimpang negatif, ini hasilnya seperti ini pastilah juga sama. Ini akan menyimpang negatif, nanti yang PB-nya juga menyimpang negatif, maka PT-nya menyimpang negatif. Kalau ini nanti hasilnya PT-nya menggembung ini ya, cembung ini cembung, maka yang ini PT-nya juga cembung, yang PB-nya juga cembung. Ya, di sini ada gambarnya enggak ya? Ya, jadi ini sebagai contoh saja. Ya. Jadi kalau ini tadi ideal, ya, ini kan ya ideal, ini jadinya sekarang menjadi ini PT ya, ini PT tadi. PT, maka sekarang kalau ini deviasi positif atau menyimpang positif dari hukum, tadi yang saya gambarkan, gambarnya adalah melengkung ke atas. Ya. Melengkung ke atas tadi diperoleh dari mana? Yang PA-nya, yang ini, yang ke sini ini PA-nya yang melengkung ke atas, gitu ya Masnya. Ya, ini PA-nya melengkung ke atas. Ya, yang PB-nya ini juga melengkung ke atas. Jadi nggak lurus, nggak linier tadi. Ini sampai 0 ya Masnya. Sampai 0 gitu. Ini hasilnya ini. Jadi PT-nya menyimpang positif. Ya. Atau sebaliknya,
tadi ya yang sudah saya gambarkan ini. Ya, ini sampai meyakinkannya sampai banget ya, tapi maksudnya ya nggak sampai segitunya ya ini ya. Jadi ini tadi kalau ini tadi PT-nya yang hukum road ya, ini nanti akan menyimpang negatif gitu. Mungkin itu nanti silahkan yang dijelaskan ke teman-temannya ya. Itu dulu. Tadi sudah ada contohnya ya, siapa yang menyimpang positif, yang menyimpang negatif. Ini ya sebagai contoh ya. Ini yang biasa. Jadi kalau yang larutan ideal, ini adalah bisa ditandai dengan campuran yang mirip. Ya. Kan kalau misalnya tadi ada air dan alkohol, ya jadi kan tadi air, sini alkohol gitu ya. Kan ini HOH, ini CH2OH gitu, ini metanol ya. Kalau ini metanol misalnya kan ya, kalau etanol C2H5OH ya. Kalau etanol C2H5OH gitu ya. Ya. Jadi air dan metanol atau air dan etanol ini sebenarnya bukan larutan ideal. Ya. Karena sebenarnya kan nggak ada mirip-miripnya ya, sini ada C, sini nggak ada. Tapi kalau metanol dengan etanol ini dianggap sebagai contoh dari larutan ideal kan, karena ini ya CH2OH, ini C2H5OH, jadi ada kemiripan, nggak sama tapi mirip. Kemudian ada bensena dan toluena. Tadi heksana dan heptana ini juga kan mirip gitu ya. Nanti butana, LPG itu misalnya ya. Nanti di sana ada metana, etana campur gitu. Itu dianggap sebagai larutan ideal. Heksana dan heptana, butana dan pentana misalnya kan begitu, itu dianggap sebagai larutan ideal. Bensena dan toluena itu juga dianggap sebagai larutan ideal. Nah, yang tidak ideal di sini ada enggak ya? Coba. Ya, ini yang tidak ada, yang tidak ideal ini contohnya. Ya. Tadi yang termasuk ya etanol dan air, ini yang kemudian ada yang kita kategorikan sebagai campuran azeotrop kemarin ya. Ya. Jadi ini kan aseton. Aseton kan rumusnya bagaimana? Ingat? Aseton CH3COCH3 begitu ya, dengan CS2 kan enggak ada mirip-miripnya kan gitu ya. Kemudian CS2 dengan formaldehid, CH3 formal, salah ini CHO gitu ya, dengan CS2 kan enggak ada mirip-miripnya. Fenol dan air. Fenol itu bensen OH. Dan dengan HOH nggak ada mirip-miripnya. Ya. Bensen dan bensen tadi. Dan sikloheksana. Sikloheksana itu ini. Ya, tidak sama senyawanya. Oke. Nanti ini saya kasihkan saudara ya ini yang nanti yang campur ini ya, contoh lagi ini aseton dengan kloroform, asam nitrat dengan air ya, nanti dicari rumusnya, nanti dilihatkan pasti nggak sama ya. Ini yang tadi menyimpang positif dan menyimpang negatif ya. Oke, itu dulu. Kemudian boleh saudara share screen yang saudara sendiri. Ya. Tadi saudara punya rumus itu enggak salah, ya maksud saya begitu, enggak salah. Karena malah di saya malah belum ada itu ya. Jadi nanti ya, baik. Belum lengkap gitu ya, Bu? Iya, enggak yang khusus destilasi sederhana. Jadi tadi nanti saudara menyampaikan setelah itu terakhir khusus untuk destilasi sederhana gitu ya, maksud saya begitu. Setelah saudara bercerita itu
kemudian khusus untuk destilasi sederhana kan gitu. Jadi kalau yang tadi itu nggak boleh pakai destilasi sederhana, tidak boleh. Hukum Raoult itu nanti larinya ke destilasi fraksinasi. Tapi kan saudara kan destilasi sederhana kan jatahnya, ya, sehingga maksud saya nanti yang destilasi fraksinasi kan biar sudah tahu dulu masuknya ke destilasi fraksinasi. Berarti kan kita kan materinya destilasi sederhana ya Bu ya? Ya, tapi kan harus melewati cerita itu dulu. Oh, harus melalui Itu cerita maksudnya dulu. gitu. Nah, jadi nanti kalau untuk destilasi sederhana, tadi kan saudara kan punya rumus yang larutan sama dengan pelarut plus kali itu loh, maksud saya begitu. Oh, iya, Maksud Bu. saya akan saya atau dari sini saja juga bisa sih sebenarnya. Sebentar, saya cek. Oke. Ya, ini mungkin saya dulu enggak apa ini. Oke. Ya, jadi nanti ini adalah tadi yang cerita hukum Raoult. Hukum Raoult tadi adalah berlaku untuk larutan ideal. Ya, gitu ya. Yang isinya adalah zat terlarut plus pelarut, keduanya menguap atau keduanya volatil. Gitu ya. Biar tak balen-baleni terus biar saudara ingat gitu ya, keduanya volatil. Nah, berarti tadi kan dari hitungan kan sudah tahu nggih, berdasarkan tadi hukum Dalton tadi yang apa tadi? PA per PT tadi ya? Kali, sama dengan ya? Ya, PT sama dengan YA tadi. Aduh, kok ini tulisan saya? Ya, YA ini adalah komposisi uap, kan gitu ya? Hukum Dalton tadi yang larutan ideal ini adalah komposisi cair. Jadi kalau kita mendestilasi gini kan, saudara kan nanti saudara menuliskan menggambarkan wadahnya kan? Ya, ini yang namanya komposisi cair itu yang di sini. Jadi yang masih belum dipanaskan itu. Gitu. Ya. Nah, tadi kan kalau kita mendestilasi kan berarti kan tadi ini begini, ini nanti akan masuk ke kondensor gitu ya? Iya, betul. Ini masuk ke kondensor. Ini kondensor sana, nanti dia akan netes, kan gitu kan? Ya, jadi hukum Dalton ini adalah untuk menghitung komposisi uap. Ya, jadi kalau ini cair ini tadi kalau diuapkan ini uap yang ada di sini ini loh. Di mana uap itu nanti akan mengembun jadi destilat. Maka kita biar tahu berapa uap yang terbentuk. Inilah menggunakan hukum Dalton. Hukum Dalton. Ya. Tadi kan sudah dibuktikan makanya tadi dibuktikan dengan menghitung dulu. Tadi kalau ada campuran tadi apa heksana dan heptana atau nanti saudara kemarin contoh saya apa ya? Berarti kan di sini komposisi cairnya kan heksana dan heptana. Tadi yang di sini berapa saya lupa, ini 0,46 atau berapa tadi? 0,46, ini 0,5 tadi ya. Mula-mula kan begitu. Iya. Nah, sekarang berapa yang menguap? Yang menguap kalau menggunakan destilasi sederhana, maka kan di sini tadi menjadi 0,75 tadi ya, hitungannya tadi. Satunya 0,75, satunya 0,25. Ya, nanti tak kasihkan itu ya, gitu kan? Berarti yang masuk ke uap itu kan masuk ke pendingin. Maka yang di pendingin tadi yang di sini yang ditampung menggunakan Erlenmeyer ini berapa jumlah komposisinya? Adalah 0,75 yang mana heptana atau heksana tadi plus 0,25. Jadi artinya apa?
masih campuran kan, gitu loh maksudnya ya. Saya gini, kalau menggunakan destilasi sederhana, kalau dua-duanya ini menguap, maka hasilnya ya campuran masih. Di sini alkohol dan air, maka ya di sini isinya ya alkohol dan air, tapi komposisinya yang berbeda. Gitu. Oke. Maka sebenarnya kalau kedua-duanya menguap, tidak boleh menggunakan destilasi sederhana. Gitu. Intinya itu. Nah, sekarang kalau untuk destilasi sederhana, ini yang rumusnya saudara itu, ya, yang nanti destilasi sederhana itu adalah sebenarnya hanya boleh digunakan untuk campuran atau larutan tadi ya, campuran di mana zat terlarut non volatil gitu, dan pelarutnya jadi salah satunya ya yang volatil gitu. Nah, itu rumus saudara yang berlaku. Sehingga kalau tadi ini kan berarti ini yang non volatil kan tidak punya harga PA ya. Artinya apa? Tidak punya P0A, enggak punya. Enggak punya ini zat terlarut lah ya, tidak punya tekanan uap. Ya, jadi tidak punya tekanan uap terlarut ya. Nah, sedangkan pelarutnya kan volatil, maka dia punya tekanan uap murni air. Ya, misalnya ya gitu ya, pelarutnya air ini misalnya PA. Oke. Sehingga ini kan tapi kan ini campuran tadi. Maka nanti yang menguap siapa? Kan hanya pelarutnya saja. Ya. Sehingga berapa jumlahnya, maka muncullah yang saudara tadi. Tadi saudara rumusnya apa tadi? P larutan gitu ya? Yang mana, Bu? Yang file saudara, yang file saudara sendiri. Oh, iya, yang itu file saudara rumusnya, sendiri, rumusnya P-larutan sama dengan X pelarut dikali P pelarut. Iya, P larutan sama dengan X pelarut X dikali pelarut kali P pelarut. P pelarut. Ya. Kan harusnya kan kalau tadi ini adalah A, ini kan gitu ya. Tapi kalau ini kan larutan campuran. Gitu. Ini enggak yang X ini kan enggak ikut karena kan enggak ikut menguap, enggak punya ini. Sehingga yang ada yang hanya pelarut saja. Gitu maksudnya. Jadi nanti yang saudara ini harus ada ini penjelasan ini. Yang saudara tadi menjelaskannya di hukum Roth, makanya saya bilang salah tadi gitu. Tadi kan yang saudara apabila salah satu non volatil atau apa tadi yang di Roth-nya itu jangan. Itu hanya khusus terjadi untuk ini destilasi sederhana yang salah satunya non volatil gitu. Sehingga kalau nanti ini dipanaskan kan ini yang sebagai contoh adalah tadi garam ya. Zat terlarutnya adalah garam, kan larut tetepan jadi larutan. Ya, jadi kan kalau di sini larutan garam, maka X-nya hanya X air kali P air. Gitu maksudnya. Garamnya nggak ikut-ikutan. Kalau tadi yang atas kan kalau di sini ada YA ya ada YB-nya juga. Kan gitu kan? Nah, kalau ini enggak, hanya salah satu tok yang volatil saja. Gitu nggih. Sehingga kalau nanti ini larutan garam, maka yang menguap hanya airnya saja, garamnya tetap di sini. Sehingga yang hasilnya ya air murni, gitu maksudnya. Ya. Kalau di sini larutan zat warnanya enggak ikut menguap, ya maka yang menguap hanya airnya saja, maka yang tepung hanya airnya, maka pelarutan ini ya sama dengan pelarut tok, gitu maksudnya.
Ya. Sudah itu saja sih sebenarnya yang punya saudara. Gitu nggih. Kira-kira baik. bisa dipahami. Ini nanti apanya tadi slide-nya tak kirimkan saudara. Baik. Oke. Gitu. Saya pikir cukup itu. Yang penting nanti itu ada latihan soalnya itu ya. Latihan soal itu nanti saudara kan kemarin juga di Elena sudah saya share beberapa latihan soal. Nanti dicoba khususnya hanya itu saja. Yang penting PA-nya PPA dan PB, kemudian UAP-nya berapa. Ya. Oke, Nah, baik, nanti Bu. biar saya nambahkan yang selanjutnya gitu ya untuk masuk ke destilasi fraksinasi. Ya. Nah, sampai begini sampai di sini kira-kira bisa dipahami kah? Sebenarnya kemarin habis nyari materinya dikira simple, Bu, tapi ternyata panjang juga, Bu. Enggak sih, nanti kalau sebenarnya nanti kalau sudah paham, jadi mudah-mudahan kan dengan saudara menjelaskan ke teman itu kan akan sudah menjadi paham gitu nih. Ya, Kan nanti akan berbeda. Sebenarnya gampang, maksudnya sebenarnya gampang ya, tetapi kan karena baru awal kan sehingga kayaknya kok agak rumit begitu ya. Sebenarnya enggak, karena itu nanti dipakai terus gitu ya, dipakai terus. Hanya nanti kalau yang difraksinasi itu nanti akan berulang destilasi lagi. Kalau yang sederhana kan sekali destilasi saja gitu ya, maksudnya kan gitu. Gimana baik, yang Bu. lain? Yang lain? Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak mengenai pembahasan soal gitu yang udah kita cari? Ya, silahkan. Mungkin ada soal yang sudah dicoba. Coba ada soal yang sudah dicoba, kemudian mungkin ada yang ingin ditanyakan. Yang Ibu mau nanya, ya, itu nanti presentasinya online atau di kampus? di kampus saja ya? Gimana? Di kampus saja ya? Kayaknya online kok sulit menangkapnya tuh saudara tuh? Gimana? Saya setuju aja, Bu, mau online atau offline. Tergantung teman-teman. Nah, kalau ini seperti ini kalau nanti orang sekelas kan mungkin tadi ya komunikasinya kan mungkin agak sulit gitu ya. Jadi kalau saya kok bayangan saya kok lebih enak offline kayaknya. Boleh, Bu. Ya, kemarin ruangannya di mana ya? Yang kemarin saya nggak bisa pakai laptop. Iya, nggak bisa. Tapi ada televisinya ya? Ada LCD. Bu. Bisa sekarang kan pakai LED-nya bisa ya. Yes. Kemudian bisa nulis di papan tulis itu loh, maksudnya kan mungkin lebih jelas. Oke. Ya, coba dirasa maksudnya besok misalnya sepemahaman saudara enggak apa-apa, pokoknya tapi mudah-mudahan saudara juga sudah memahami sehingga nanti menyampaikan. Biasanya kan begitu. Kalau hanya mendengarkan, taunya hanya 10% gitu ya. Kemudian kalau sudah mencoba sendiri, mungkin pemahamannya menjadi 40%. Tapi kalau bisa menjelaskan ke orang lain, itu biasanya pemahamannya sudah menjadi 80%. Gitu nggih? Oke. Oke, silahkan nanti dicoba. Ini bermalam minggu malah kuliah ya. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya nanti bisa memahami ya. Kemudian nanti coba dicoba saja yang soal yang mudah, karena soalnya kemarin misalnya saya buat ABC gitu, cari saja yang komposisi uapnya dulu aja ya. Jadi kalau nanti ada soal yang kan kemarin saya minta untuk membuat grafik misalnya, nanti aja enggak apa-apa, tapi yang penting itu adalah dari komposisi awal jadikan komposisi uap yang pakai rumus yang tadi ya. Jadi enggak apa. Oke, saya rasa cukup nggih. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih kembali ya, Bu. Terima kasih, Bu. Istirahatnya. Oke, selamat istirahat. Baik, selamat Bu. bermalam panjang. Ya. Siap, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Gitu kita akhiri saja ya. Iya. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati malam panjangnya besok minggu ya. Silakan kalau akan berrefreshing juga ya. Sampai ketemu lagi. Senin ya? Hari apa ya? Senin Iya, ya? Senin, Iya, Senin, Bu. Ya.
Oke, saya Senin kebetulan juga kayaknya ada nguji, jadi mungkin kalau misalnya saya nggak tahu apakah terlambat ataukah lebih dulu gitu ya, lebih dulu masuk gitu, yang kemudian nanti mungkin di tengah-tengah kalau saya harus menguji ya nanti mungkin saya menguji dulu. Oke, selamat malam semuanya. Baik, malam.